Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Hasanah dengan NIM 245050100111175. Di sini saya akan memaparkan mengenai study case yang sudah saya kerjakan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Di sini saya mengambil judul pengaruh adanya peternakan ayam layar terhadap lingkungan di Dusun Sumberasi. Terdapat beberapa lembaga yang ada pada study case yang saya pilih. Yang pertama ada RT dan RW, lalu yang kedua ada pemilik peternakan. Terdapat fungsi lembaga yang ada pada study case yang saya pilih. Yang pertama ada fungsi pengendalian sosial. Pengendalian sosial sendiri terdapat RT dan RW serta pemilik peternakan. RT dan RW berfungsi mengawasi aktivitas di lingkungan peternakan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan sesuai dengan norma atau aturan lokal. RT dan RW juga dapat berfungsi sebagai penghubung antar masyarakat dan pemilik peternakan untuk menampung keluhan atau saran. Lalu yang kedua ada pemilik peternakan. Pemilik peternakan sendiri memastikan kegiatan operasional peternakan berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak menciptakan polusi yang mengganggu lingkungan serta menjaga kenyamanan masyarakat. Lalu yang kedua, ada fungsi pemenuhan kebutuhan dasar. RT dan RW mendukung kebutuhan masyarakat terkait lingkungan yang sehat dan aman, termasuk melakukan tindakan jika lingkungan terganggu oleh aktivitas peternakan. Lalu yang kedua, ada pemilik peternakan. Pemilik peternakan berperan dalam menciptakan peluang ekonomi, seperti menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Lalu yang ketiga, ada fungsi sosialisasi. Pemilik peternakan bekerja sama dengan RT dan RW untuk memberikan informasi kepada warga mengenai segala aturan atau kegiatan yang berkaitan dengan peternakan itu sendiri. Lalu yang keempat, ada fungsi menjaga identitas dan juga solidaritas. Pemilik peternakan membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan menghormati budaya serta norma setempat untuk menjaga kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Lalu yang terakhir, ada fungsi penyelesaian konflik. Pemilik peternakan bekerja sama dengan RT dan RW untuk menanggapi keluhan warga dengan cepat, serta melakukan perbaikan jika memang ada dampak negatif dari aktivitas peternakan terhadap lingkungan sekitar. Lalu terdapat kekuasaan yang ada pada study case yang saya pilih. Yang pertama ada pihak yang berkuasa. Dari pihak yang berkuasa ada RT dan RW, juga pemilik atau pengawas peternakan. Yang pertama RT dan RW. RT dan RW memiliki kekuasaan di Dusun Sumberasi, khususnya terkait dengan pembangunan kandang ayam layar. Dimiliki oleh pihak RT dan RW sebagai perwakilan resmi di lingkungan. RT dan RW dapat mengarahkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan di sekitar kandang. Lalu yang kedua ada pemilik atau pengawas peternakan. Pemilik peternakan menjadi pemilik wewenang atas pengoperasian dan pemeliharaan kandang ayam di wilayah Sumberasi. Pemilik peternakan dapat memutuskan tata kelola operasional kandang yang seringkali berdampak pada kualitas udara dan kenyamanan warga sekitar. Lalu ada pihak yang dikuasai, di mana pihak yang dikuasai yaitu warga desa setempat. Lalu ada dimensi kekuasaan dan cara memperolehnya. Ada lembaga pemerintahan yang legal dan tanpa anarki. RT dan RW memiliki peranan yang penting dalam sistem pengelolaan serta pengawasan pada lingkungan peternakan. Dengan adanya RT dan RW, diharapkan pengawasan pada lingkungan peternakan mampu menerapkan aturan serta tatanan yang ada pada Dusun Sumberasi. Cara memperoleh suatu kekuasaan dengan legal dan tidak anarki bisa didapat atas kesepakatan bersama warga serta diresmikan oleh pemerintah. Lalu ada saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan di sini dipegang oleh lembaga pemerintahan yaitu RT dan juga RW yang memiliki tugas sebagai perantara yang menyuarakan kekhawatiran warga dan menjembatani komunikasi antara si pemilik peternakan dengan warga sekitar. Lalu terdapat sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan ekonomi. Lalu yang kedua ada kekuasaan legal dan formal. Terdapat juga sumber kekuasaan dapat dilihat dari anggota dan pemimpin. Yang pertama ada kekuasaan ganjaran, yang kedua ada kekuasaan resmi.
Terdapat juga unsur-unsur kekuasaan di mana RT dan RW sebagai lembaga pemerintahan. Dari lembaga pemerintahan tersebut terdapat cara-cara mempertahankan kekuasaan, yaitu pada pemilik peternakan membangun sistem kepercayaan untuk memperkuat kedudukan dengan cara meyakinkan masyarakat bahwasanya pendirian kandang ayam layar mendukung perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, masyarakat akan mudah menerima dan mendukung adanya peternakan tersebut. Lalu terdapat regulasi dan kebijakan yang ada pada peternakan study case yang saya pilih. Kebijakan-kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia yang bisa menjadi pengaruh bagi para peternak ada banyak sekali. Salah satunya yang terjadi pada Dusun Berasi, yakni pada bagian pengawasan produksi yang sepertinya kurang terjaga, sehingga membuat beberapa warga memperoleh masalah yang timbul oleh karena hal tersebut. Lalu terdapat kendala yang terjadi pada study case ini, yakni proses yang lambat, di mana pengurusan izin atau pengajuan bantuan seringkali memakan waktu yang lama akibat prosedur yang berbelit. Lalu analisa yang sudah saya kerjakan, bagaimana regulasi dan birokrasi mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, ada dampak positif, di mana regulasi yang jelas dapat meningkatkan kualitas hasil ternak dan meningkatkan daya saing. Lalu ada dampak negatif, di mana birokrasi yang rumit akan membebani para peternak kecil. Hal tersebut bisa mengurangi waktu yang bisa mereka gunakan untuk kegiatan positif. Lalu adanya RT dan RW selaku bagian dari pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator informasi, mediasi ketika terjadi konflik, dan juga sebagai pihak pendamping. Lalu terdapat sumber perubahan sosial yang menjadi penyebab permasalahan. Yang pertama ada lingkup ekonomi, di mana kehadiran peternak ayam layar dapat menciptakan peluang ekonomi baru seperti lapangan kerja. Namun hal ini juga dapat menimbulkan konflik karena adanya dampak negatif terhadap sekitar. Lalu ada faktor lingkungan, di mana limbah peternakan yang belum terkelola dengan baik dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar, seperti bau yang tak sedap, lalu adanya lalat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Terdapat juga faktor-faktor penyebab perubahan sosial, di mana terdapat faktor demografis, lalu juga terdapat faktor lingkungan. Bertambahnya jumlah masyarakat di lingkungan Dusun Berasi kemungkinan juga meningkatkan kebutuhan akan lapangan pekerjaan, sehingga adanya peternakan ayam layar dianggap sebagai salah satu solusi untuk permasalahan ekonomi tersebut. Lalu peternakan ayam layar yang menghasilkan limbah, ketika limbah tersebut belum semuanya teratasi, maka akan menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Lalu terdapat juga faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap perubahan sosial, mana faktor pendorongnya yaitu yang pertama kebutuhan ekonomi, lalu yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pasokan pangan termasuk telur dan juga daging. Lalu faktor penghambatnya yaitu resistensi masyarakat dan juga kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah. Dari case study yang sudah saya kerjakan terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori evolusi. Teori evolusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu teori linear dan juga universal. Yang pertama, teori linear sendiri, keberadaan kandang ayam petelur di Dusun Berasi dianggap sebagai bagian dari perubahan sosial yang mengarah pada suatu titik perkembangan yang sama, yaitu kemajuan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi melalui usaha peternakan dianggap sebagai langkah evolusi sosial yang memajukan masyarakat dari kondisi agraris menuju industrialisasi atau usaha berorientasi pasar. Namun hal ini juga mendapat pro dan kontra, di mana ada warga yang mendukung karena terdapat sumber penghasilannya dari kandang, dan terdapat juga warga yang khawatir terhadap dampak lingkungan seperti serangan lalat dan juga pencemaran udara dan air. Lalu ada teori evolusi yang universal, di mana masyarakat Berasi tidak harus mengikuti pola perkembangan tertentu seperti agraris ke industrial. Keberadaan kandang ayam petelur dipandang sebagai salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan ideal. Lalu terdapat proses perubahan sosial, di mana peternakan ayam petelur dapat ditolak apabila keberadaannya merugikan. Namun sebaliknya,
peternakan akan diterima apabila membawa pengaruh dan dampak positif bagi masyarakat. Lalu yang kedua, peternakan ayam layar dapat mengganggu keseimbangan sosial apabila si pemilik peternakan tidak menerapkan sistem tata kelola yang baik terutama pada pengendalian limbahnya. Lalu yang terakhir, perubahan pengaruh kecil dan besar. Yang pertama, perubahan kecil bisa dilihat dari sistem penyesuaian rutinitas warga yang beralih profesi karena terdapat mata pencaharian yang baru yang dibuka oleh peternakan tersebut. Lalu yang kedua, ada perubahan besar, yakni penyesuaian terhadap kondisi lingkungan berupa adanya lalat dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Mungkin itu saja paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.